my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar sumber daya alam, menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumber daya makhluk hidup. Nah, adik-adik, garis besar pembelajaran kita yang pertama, apa itu sumber daya alam, yang kedua, manfaat sumber daya alam, yang ketiga, masalah yang memengaruhi sumber daya alam, yang keempat, dampak kerusakan sumber daya alam terhadap makhluk hidup, yang kelima, melestarikan sumber daya alam. Nah adik-adik, apakah kalian menemukan objek-objek berikut ini dalam kehidupan kalian? Tahukah kalian keempat objek di samping termasuk sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau disingkat SDA adalah segala sesuatu yang kita temukan di alam yang dapat kita gunakan untuk membantu kita hidup dan melakukan berbagai aktivitas. Contohnya matahari, tumbuhan, angin, batu bara, gas bumi, minyak bumi, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis sumber daya alam. Yang pertama, jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Lalu yang kedua, jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya yang dapat kita manfaatkan dengan lebih cepat dari alam. Bahan-bahan tersebut tidak akan habis karena alam terus memproduksinya berulang kali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam terbarukan. Meskipun dapat diperbarui, pemakaian yang bijak terhadap SDA ini tetap perlu dilakukan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui: matahari, angin, tumbuhan, air, dan panas bumi. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat kita manfaatkan dengan cepat. Butuh waktu lama untuk terbentuk kembali, sehingga jumlahnya terbatas. Jadi, bisa habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam tidak terbarukan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Selanjutnya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, nuklir itu nuklir, lalu mineral, emas, dan besi. Selanjutnya, sumber daya alam hayati. Jenis sumber daya alam hayati adalah jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati. Jenis sumber daya alam non-hayati adalah jenis sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup atau benda mati, seperti mineral, air, matahari, dan minyak bumi. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam bagi manusia. Ada banyak manfaat sumber daya alam bagi manusia. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, lampu, sumber energi untuk membangkitkan listrik. Kedua, bahan dasar pembuatan obat-obatan. Yang ketiga, sumber bahan bakar kendaraan, tumbuhan, dan hewan sebagai sumber makanan. Mari berdiskusi. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sumber daya alam? Sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan kita, seperti dalam membangun rumah, sumber pangan dan obat, memproduksi barang, menyediakan energi, dan lain-lain. Sehingga jika kita tidak memiliki sumber daya alam, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana kondisi sumber daya alam kita saat ini? Banyak sumber daya alam yang ketersediaannya mulai menipis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti
penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, bencana, dan penggunaan energi berlebihan. Selanjutnya, penebangan hutan secara liar, memotong pohon dalam jumlah besar tanpa adanya upaya penanam kembali. Dampaknya habitat hewan terganggu, ketersediaan air dan udara menjadi buruk, keragaman hewan dan tumbuhan menurun. Selanjutnya, pencemaran lingkungan. Definisinya, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau tercampurnya zat-zat atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Dampaknya yang pertama mengganggu kesehatan manusia, kedua kerusakan ekosistem, ketiga perubahan iklim, keempat kualitas hidup menurun. Selanjutnya perilaku boros energi. Definisinya, penggunaan energi yang tidak efisien. Contoh menyalakan lampu saat tidak digunakan, menggunakan kendaraan bermotor setiap saat, dan membuang-buang air. Dampaknya penurunan ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, aktivitas makhluk hidup terganggu. Lalu bencana. Definisinya serangkaian peristiwa yang menyebabkan kerusakan dan kerugian tidak diinginkan. Bisa disebabkan oleh alam ataupun manusia. Contoh, banjir, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dampaknya yang pertama, habitat hewan terganggu. Kedua, ketersediaan air bersih berkurang. Ketiga, kerusakan tempat tinggal manusia. Selanjutnya, bagaimana cara agar SDA kita tidak habis ya? Nah, mari kita jaga dan upayakan kelestarian sumber daya alam kita dengan cara yang pertama, reboisasi, menanam pohon kembali setelah ditebang. Kedua, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, daur ulang, proses mengubah bahan bekas atau limbah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Lalu, menggunakan sumber daya alam terbarukan. Menggunakan sumber daya alam terbarukan seperti tenaga surya, air, atau angin sebagai pembangkit listrik. Dan bijak dalam menggunakan energi, mematikan lampu ataupun air saat tidak digunakan, dan menggunakan kendaraan umum. Baiklah adik-adik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yang pertama, jenis sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Selanjutnya, dampak kerusakan sumber daya alam. Yang pertama, kesehatan makhluk hidup. Kedua, keberagaman tanaman dan hewan. Yang ketiga, rusaknya tempat tinggal makhluk hidup. Lalu, masalah pada sumber daya alam. Pertama, penebangan pohon. Kedua, pencemaran. Ketiga, penggunaan energi berlebih. Yang keempat, bencana alam. Selanjutnya, solusi kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, reboisasi. Kedua, menggunakan SDA dengan bijak. Ketiga, menggunakan sumber daya alam terbarukan. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, baiklah adik-adik, sekian dari materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan sampai jumpa lagi.